Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Pertama kita bersyukur Allah perkenankan hadir pada pagi menjelang siang ini. Sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah hamdalah dan kitanya bersolawat kepada Rasulullah, majelis yang kita cintai ini semoga Allah selalu berkahi dan Allah ridhoi. Bapak Ibu jamaah Musholah Al-Ikhlas yang insya Allah pertemuan pada siang ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali lagi dengan Fatihah. Semoga Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita, dan berharap semoga dengan dapat ilmu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniyah wa bitilkaniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia di muka bumi ini pastilah punya hajat atau punya keinginan. Ternyata setelah melihat dari Quran dan sumbernya dari hadis, ternyata bukan hanya kita yang masih hidup punya keinginan. Dari Quran dan hadis ada beberapa yang diinginkan ketika mereka sudah datang ajal atau ketika mereka sudah atau sedang menghadapi sakaratul maut. Sebelum bahas yang lainnya, kita bahas dulu Quran suratnya 57. Quran surat ke-57. Surat ke-57 nama suratnya adalah Al-Hadid. Ayatnya ke-22. Suratnya 57 ayat ke berapa tadi? 22. Sudah ketemu? Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asoba apapun yang menimpa, min musibah dari musibah. Di ayat ini tulisannya dengan huruf shad, yaitu musibah, bukan dengan huruf sin. Kalau di Indonesia itu tulisannya musibah, tapi kalau di Arab tulisannya Quran apa? Musibah dengan shad. Apa itu musibah? Apapun yang menimpa kita dan itu tidak menyenangkan. Apapun yang menimpa kita dan itu tidak menyenangkan, namanya adalah musibah.
Sedangkan selain musibah yang menimpa kita namanya adalah ujian. Ujian itu ada di surat ke-21, surat 2135, wa nablukum bisyari wal khairi fitnah, dan kami memberikan ujian, ada yang baik dan ada yang buruk. Berarti bedanya musibah dan ujian, kalau musibah umumnya yang tidak menyenangkan, tapi kalau ujian ada yang tidak menyenangkan dan ada yang menyenangkan. Kita masukkan hafalan kita ya. Kalau musibah umumnya yang apa tadi? Tidak menyenangkan. Tapi kalau ujian ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Jadi kenikmatan yang selama ini didapat oleh manusia itu bisa jadi adalah bukan musibah, tapi itu bisa jadi adalah apa tadi? Ujian. Harta berlimpah, tabungan yang begitu besar, itu bisa jadi adalah apa? Ujian. Berarti pilih mana? Kaya tapi enggak barokah atau miskin tapi barokah? Jangan ngegas, biasa aja ya. Kembali lagi ya. Di Quran, ma asoba min musibatin fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, begitu pula dalam diri kita, illa kecuali fi kitab, sudah tertulis dalam kitab. Kitab itu bahasa Indonesia artinya adalah buku. Buku atau kitab yang dimaksud di sini adalah Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di kita sudah tertulis dalam apa tadi? Lauhul Mahfuz. Kalau bahasa Qur'annya namanya adalah kitab. Bahasa Qur'annya namanya apa tadi? Kitab. Nah, yang di Lauhul Mahfuz, yang di kitab itu dibagi menjadi dua. Yang di Lauhul Mahfuz atau yang di kitab itu dibagi jadi dua. Yang pertama mubrom. Mubrom. Saya ulangi 3 kali ya. Yang di atas sana, yang di kitab. Kalau saya bilang kitab berarti Lauhul Mahfuz, lauh catatan, mahfuz terjaga. Yang di kitab itu dibagi menjadi dua, mubrom dan mu'allaq. Mubrom dan mu'allaq. Mubrom dan mu'allaq. Mubrom artinya tidak bisa dirubah. Mu'allaq artinya insya Allah bisa dirubah. Saya ingin tulis. Tadi Pak Didit udah begini-begini dulu, nyuruh saya tulis. Baru kali ini ada jamaah nyuruh saya tulis. Masya Allah. Ya Allah, rapi sekali ini ya. Masya Allah. Yang pertama namanya adalah mubrom. Yang kedua namanya adalah mu'allaq. Ya. Yang pertama namanya mubrom dan yang kedua namanya apa? Mu'allaq. Maka kalau ada yang bertanya, yang di sana dibagi jadi berapa? 2. Pertama mubrom, tidak bisa dirubah. Yang kedua mu'allaq, insya Allah bisa dirubah. Bisa dipahami ya? Nah, nanti akan nyambung nih insya Allah ke pembahasan kita. Yang pertama adalah mubrom. Suratnya nomor ke-7. Suratnya nomor keberapa tadi? 7. Surat nomor ke-7
Nama suratnya adalah Al-A'raf. Ayatnya 34. Ya Allah, yang ribet buka-buka handphone dan Quran, semoga bisa berangkat umroh dengan keluarganya. Sudah atau belum? Sudah? Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Ajal itu hurufnya alif, jim, lam. Ajal. Bareng ya, apa tadi namanya? Ajal. Ajal itu bahasa Arab, artinya batasan yang ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ulangi ya, ajal itu apa tadi? Bahasa Arab adalah batasan yang sudah ditentukan di mana tuh? Lauhul Mahfuz, itu namanya adalah ajal. Al-Quran mengatakan setiap kita masing-masing sudah ada apanya? Ajal. Berarti sekarang kita sudah datang belum ajalnya? Belum, karena belum mati, belum wafat. Nah, di Quran dikatakan fa'idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah tiba. Usia di sana ditentukan wafatnya 70 tahun. Apa yang terjadi? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimundurkan dan enggak bisa diapakan? Dimajukan. Berarti ajal termasuk mubrom atau mu'allaq. Nah, jangan marah-marah bicaranya, biasa aja ya. Jadi ajal itu termasuk apa tadi? Mubrom. Makanya jangan pernah bilang begini, coba ya almarhum dibawa ke rumah sakit ini, fasilitasnya bagus, tentulah almarhum masih sehat. Nggak bisa, karena yang namanya ajal nggak bisa dimundurkan dan nggak bisa diapakan? Dimajukan. Berarti ajal termasuk apa itu? Mubrom. Saya lupa tadi, ibu semuanya. Saya lupa tadi. Kalau begitu lebih dulu mana? Adanya Lauhul Mahfuz apa adanya langit bumi? Lauhul Mahfuz. Dulu lebih awal dia Lauhul Mahfuz sebelum adanya kita. Maka saya ada di sini nih, sebenarnya sudah ada di sana. Karena sudah terjadi ucapannya qadarullah. Kalau sudah terjadi ucapannya apa tadi? Qadarullah. Dah. Sekarang kita harus yakini yang namanya ajal nggak bisa diapakan tadi? Dirubah, dimajukan dan dimundurkan. Ikuti saya ya, sama-sama yuk. Qala Rasulullah yuk. Man ahabba ayyubsaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin rezekinya nambah, umurnya panjang, jalinlah silaturahim. Jadi dari hadis tadi, silaturahim bisa membuat rezeki jadi nambah dan umur jadi apa? Panjang. Kalau begitu umur 70 bisa enggak dengan silaturahim jadi 73? Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Tolong fokus dulu ya. Tadi di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 34.
kan dijelaskan kalau ajal nggak bisa dimundurkan dan nggak bisa dimajukan. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan dengan silaturahim rezeki jadi nambah, umur jadi panjang. Kalau begitu sedikit bertentangan dong antara Quran dan hadis. Sebenarnya nggak ada pertentangan, cuma terkadang pemahaman kita yang nggak sampai. Maka disitulah kita butuh pemahaman dari ulama. Nah, pemahaman dari apa tadi? Kalau menjelaskan Quran namanya tafsir, kalau menjelaskan hadis namanya syarhun. Maka ulama mensyarah hadis yang tadi, maksud kata silaturahim menambah rezeki dan memperpanjang apa tadi? Umur, maksudnya dia sudah di alam barzah, tapi kebaikannya suka disebut-sebut sama kerabat-kerabatnya. Nggak pakai tapi Masya Allah gitu ya. Berarti dianya sudah meninggal, kebaikannya masih suka diapakan tadi? Disebut-sebut, maka seakan-akan dia masih ada di dunia. Padahal sudah apa? Meninggal, almarhum. Maka dari situ ketika kita nanti ingin disebut kebaikan kita, berarti insya Allah hidup kita barokah di alam barzah. Itulah manfaat dengan adanya apa nih sekarang? Silaturahim. Jadi silaturahim bisa menjadi umur 70 jadi 73 atau tidak? Tidak bisa. Ya Allah, masih belum jawabannya ya Allah. Jawab dengan tegas, bisa apa tidak? Tidak. Yang dimaksud adalah dianya sudah berada di alam barzah, tapi kebaikannya masih diapakan? Disebut. Maka seakan-akan dia masih ada di dunia. Sekarang tolong buka Qur'annya lagi. Ada nggak Ustadz yang bikin ribet jamaah bolak-balik Qur'an? Ada. Ustadz yang tinggal daerah mana? Suratnya ke-11. Surat keberapa tadi? 11. Hud ayatnya 13. Suratnya 11 ayat berapa tadi? Surat ke-11 ayatnya 13. Surat ke-11 salah saya. Suratnya terbalik Ibu. Surat 13 ayat 11. Tadi saya ngomongnya gimana? Ada nggak Ustadz yang salah nyebutin ayat? Suratnya 13. Surat 13 apa nama suratnya? Ar-Ra'du ayatnya 11. Suratnya 13 ayatnya 11. Coba tolong lihat Qur'annya ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tolong lihat sebentar, tidak teruskan dulu, lihatnya ke meja ya. Mudahkan ya Allah jamaah yang depan saya nerima ilmu. Lahu bagi dia ini si manusia fulan. Mu'aqibatun ada yang menyertai dia. Tapi yang menyertainya bukan dari golongan jin. Yang menyertainya dari golongan malaikat. Di Quran dijelaskan di ayat ini, tolong tidak lihat Qurannya ya. Mimbaini yadaihi di depan. Wa min khalfihi di belakang. Berarti setiap kita semuanya nih, Pak Andri dan kita semuanya di sini ada malaikat, di sininya manusia, di sini ada malaikat dan di sini ada siapa? Berarti depan belakang menjaga manusia. Di Quran dijelaskan sebelum selesai tadi, yahfazunahu min amrillah. Kesini dulu ya. Ini namanya apa tadi? Quran. Ya Allah, mudahkan ya Allah.
Nah, ini gini deh. Ntar bilangnya telapak tangan lagi. Saya ulangin ya. Pokoknya kalau saya di atas begini berarti lauhul mahfuz ya. Di sini tertulis pulang dari musola tersandung batu. Coba fokus dulu ke sini ya. Di sini tertulis pulang dari apa tadi? Musola tersandung batu, maka dia tidak bisa menjaga ini karena catatannya sudah tersandung batu. Bisa dipahami nggak? Kalau di sini tertulis tidak tersandung batu, maka dia keluar dari musola nggak akan kesandung. Meskipun 1 mili dengan batu karena dijaga sama ini dan ini. Ini nggak pakai masya Allah gitu ya. Ini dan ini namanya adalah hafazah. Apa namanya? Sekarang saya nyebutkan ayat. Ibu dan bapak tidak usah buka Quran dulu, bertahan di ayat ini. Di Quran surat 50 Qaf ayat 17 dan 18 ada yang jaga lagi. Kanan, kiri. Kalau ini namanya hafazah, ini namanya raqib dan atid. Kalau ini tugasnya menjaga, ini mencatat yang baik dan ini mencatat yang buruk. Jadi kalau begitu, berapa jumlah malaikat yang menjaga kita? Tahu dari mana? Berapa yang jaga kita nih semua? Berapa yang jaga? 2. Ya Allah mudahkan 1, 2, 3, 4. Bareng-bareng. Berapa yang jaga kita? Yang ini muslim maupun non muslim. Enggak, ibu kebanyakan ohnya, saya ulangin ya. Ini muslim maupun siapa tadi? Non. Pokoknya muslim dan non muslim selalu dijaga dengan berapa tadi? 4. Ibu, saya nyebutkan ayat dan surat, ibu enggak perlu buka Qur'annya ya. Apa yang terjadi? Rasulullah, apa yang terjadi? Ada enggak manusia yang didampingi sama 4? Ada. Suratnya 41 ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau dia nih ibadahnya setiap malam tahajud, kalau dia nih setiap besok Senin, Kamis dan Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud nggak putus, kalau dia nih sholat selalu berjamaah nggak putus, selalu baca Quran, maka ada lagi yang datang selain 4. Kalau ibadahnya istiqomah. Berarti berapakah jumlah manusia secara umum didampingin malaikat? Jawabannya 6. Astagfirullah, mudahkan ya Allah. Umumnya berapa ini? Tapi karena ibadahnya istiqomah, maka yang dampinginya lebih dari 4. Berapa? Enggak ditulis karena tulisannya hanya tatanazzalul malaika, didampingi sama malaikat. Maka dari situ saya pahami ternyata kalau kita ingin didampingi sama tahajudnya jangan putus. Benar nggak ini? Puasa sunnah jangan putus, baca Quran jangan putus. Makanya kelihatan dari orang-orang kalau dia sukanya ibadahnya istiqomah. Enak sekali ngelihat wajah bapak ini, kok memancar cahaya, tutur katanya enak, wajahnya memancarkan kecerahan, tersenyum, dan kalau di sampingnya enak jadi adem. Boleh jadi karena bapak itu ibadah tahajudnya nggak pernah putus setiap malam. Insya Allah saya lihat wajah bapak, saya wajah bapak lagi, dan tengah ibu, badan saya sekarang jadi adem karena ada AC. Sudah, yuk kita baca lagi bareng-bareng ya. Angkat suaranya. Yang surat yang sama 13 ayat berapa tadi? 11. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Tolong lihat setelah kata min amrillah. Setelah kata apa tadi? Apa di situ tulisannya? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah mereka suatu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Ulangin sama-sama ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Berarti kalau begitu, yang di sini fokus dulu ya. Yang di mana tadi nih? Kan sudah mencatat apa yang terjadi di dunia, maka Allah nggak akan merubah dia nih sebelum dia mau merubah. Saya alhamdulillah enggak ini. Semoga barangkali ada yang merokok, nauzubillah, semoga bisa berhenti ya. Karena di Jagakarsa ada tempat pemancingan, di Jagakarsa ada tempat pemancingan, dia mancing sambil merokok, rokoknya jatuh mati. Apanya yang mati? Ini saya sedang apa nih? Berarti saya pengen berhenti. Jangan bilang begini, ntar juga catatannya berhenti, saya berhenti. Nggak bilang begitu. Sebenarnya yang bisa merubah saya berhenti ngerokok siapa? Diri sendiri. Bener apa enggak ini? Jelas ya? Berarti kalau begitu, sekarang sini dulu. Ya Allah mudahkan ya Allah. Kapan kita meninggal ada di sini enggak? Bisa dirubah enggak? Sedang apa kita meninggal ada di sini enggak? Bisa dirubah enggak? Ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Sama-sama ya. Kapan kita meninggal ada di sini? Bisa dirubah tidak? Tidak bisa dirubah. Ya Allah, dia angkat kaki sambil nyender ya Allah, semoga tambah rezekinya ya Allah. Wah, sini ya. Ini kan kapan kita meninggal nggak ada di sini. Tapi kan nggak bisa dimundurkan dan nggak bisa Sekarang saya tanya lagi, kita meninggal sedang apa? Ada nggak pakai oh ya? Kita meninggal sedang apa? Ada di sini nggak? Bisa dirubah nggak? Bisa. Jangan bilang bisa, sombong sekali. Insya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sama-sama ya. Kita meninggal sedang apa? Ada di sini nggak? Bisa dirubah nggak? Maka kalau begitu, kita bagaimana meninggalnya termasuk mubrom atau mu'allaq? Berarti kalau begitu kita pengen meninggalnya sedang apa? Itu sebenarnya tergantung usaha kita sendiri. Insya Allah. Ya Allah ya Rahman, semoga jangan sampai diruqyah ya Allah. Ngajar lagi ya. Berarti kalau begitu mulai saat ini kapan kita meninggal? Sedang apa kita meninggal? Insya Allah bisa sesuai dengan ikhtiar kita. Maka di sini ada yang nggak bisa dirubah, namanya, dan ada yang bisa dirubah, insya, namanya. Alhamdulillah. Jam 2. Cukup apa terus? Ya Allah, yang selonjoran tuh telapak kaki ngadep muka saya banget ya Allah. Semoga tambah rezekinya ya Allah. Gak apa-apa ibu, saya maklumin karena sudah suratnya nomor urut 4 ayatnya 18. Keberapa tadi suratnya? Suratnya nomor urut keberapa? 4. Sudah belum? 4 ayatnya 18. Suratnya nomor urut keempat ayatnya
18. Ya. Ya, surat apa namanya? An-Nisa. Ayatnya berapa? 18. Sudah belum? Sudah. Surat An-Nisa ayatnya 18. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'malunas sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Ulangin dari qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Ya Allah, pagi-pagi sudah hadir baca Quran, insya Allah hidup kita jadi barokah. Kata pertama di ayat ini walaisati. Benar apa enggak? Walaisati. Walaisati artinya dan bukan. Laisa, kesini dulu pandangannya. Laisa artinya apa? Bukan. Jadi bahasa Arabnya bukan, laisa. Kenapa ada huruf taknya? Karena taubat. Makanya walaisati, tak marbuto. Taubat artinya kembali. Dan bukan taubat. Ulangi. Dan bukan taubat. Ulangi lagi. Dan bukan taubat. Ulama menerjemahkan lebih luas lagi. Dan tidaklah dikatakan taubat. Ulangi. Dan tidaklah dikatakan apa? Berarti bukan dikatakan taubat. Siapa dia Ustadz? Lilladzina yang ya'maluna mengerjakan sayyi'at kesalahan. Bukanlah dikatakan taubat yang berbuat kesalahan. Udah paham belum? Ya belum. Orang belum semuanya. Bukanlah dikatakan taubat yang berbuat kesalahan. Apa? Hatta idza, sampai ketika hadoro, hadir. Berarti datang. Makanya kalau kita datang kita bilangnya apa? Hadir. Sampai ketika hadir atau datang. Ahada, satu, hum, mereka. Sampai ketika datang salah satu dari mereka. Al-maut, yaitu kematian. Ulangi dari awal yuk. Bukanlah dikatakan taubat yang berbuat kesalahan sampai ketika datang salah satu di antara mereka kematian. Jadi ajalnya udah sampai belum? Ya Allah mudahkan ya Allah, harus mantap. Ajalnya sudah sampai belum? Belum, berarti sedang mendekati kematian. Baru dia mengatakan di Quran, qala, aku mengatakan. Ini aku tubtul an. Aku taubat sekarang. Berarti taubatnya diterima tidak? Tidak. Jangan ragu ya. Taubatnya diterima tidak? Karena taubatnya sudah mendekati. Jadi kalau boleh saya tanya, rahmat Allah luas apa tidak? Ampunan Allah luas tidak? Tapi ampunan akan tertutup kalau sudah mendekati ajal. Sekarang kita sudah mendekati ajal belum? Belum, karena belum sakaratul maut. Berarti kalau begitu, kalau sekarang kita taubat diterima apa tidak? Diterima, tapi taubat nggak akan diterima kalau sudah mendekati. Ustadz, ada nggak contohnya manusia taubat di Quran nggak diterima pas datang ajal? Suratnya nomor urut 10, ayatnya 90.
Ada nggak ustadz yang sombong pakai bahasa Inggris? Ustadz yang tinggal di mana? Suratnya 10. Keberapa tadi suratnya? 10. Ayatnya 90. Ya, surat berapa tadi? 10. Ayat berapa? 90. Suratnya ke-10. Ayatnya 90. Nah, surat ke-10 ayat berapa tadi? Nah, sudah atau belum? Sudah. Tolong lihat yuk. Lihat Qur'annya sampai kata adwa. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Sini dulu yuk sebentar. Sampai adwa dulu ya. Sampai apa tadi? Sampai apa tadi? Ibu semuanya, Bapak lihat ke sini. Wajawazna, kami selamatkan. Siapa dia? Bani Israel. Siapa mereka? Bani Israel. Nabi Musa punya umat namanya Bani Israel. Nabi Ibrahim, istri pertamanya cantik. Kanat ahsanan nas. Nabi sendiri yang mengatakan cantik. Namanya Saroh. Lama enggak memiliki anak, Saroh mengizinkan suaminya nikah lagi dengan yang kedua. Namanya Hajar. Jadi siapa yang mengizinkan? Saroh. Makanya ibu ingin ikutin jejak Saroh. Silakan. Istri keduanya siapa nih? Hajar. Akhirnya lahirlah sosok Nabi namanya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ibu kandungnya Hajar. Dari Nabi Ismail inilah yang kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, dan terbentuklah negara namanya negara Saudi Arabia. Bisa dipahami ya? Ya. Dari pernikahan dengan siapa tadi nih? Lahirlah sosok Nabi, juga Nabi namanya Nabi Ishak. Maka Nabi Ishak saudara dengan Nabi satu beda ibu. Bisa dipahami ya? Nabi Ishak punya anak juga Nabi namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub adalah putranya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim, apanya Nabi Ismail? Ponakan. Misan. Ya Allah ya Rahman ya Allah. Pak siapa Pak? Ari. Pak Ari ya Allah, Pak Ari semoga berangkat umroh dia ya Allah. Keponakan siapa? Ismail. Bapak Didit semuanya. Yes. Bilangnya jangan Ismail aja dong. Kan Nabi ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nabi Nabi siapa tadi nih? Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ishak. Ini Nabi siapa nih? Yakub. Nabi Yakub tinggalnya di Syam. Syam itu sepanjang Syria. Syam sepanjang apa nih? Nabi Yakub tinggalnya di Syam. Syam itu sepanjang apa? Syria. Nabi Yakub itu adalah satu dari 124.000 nabi. Jumlah nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 124.000. Satu dari 124.000 julukannya adalah Israel. Jadi Israel adalah julukan dari Nabi. Ya Allah ya Rahman, dia selonjoran salah ya Allah, semoga barokah ya Allah. Nabi Yakub ini
adalah julukannya siapa tadi? Jadi kalau ada yang tanya siapakah nabi yang dapat sebutan atau julukan Israil, yaitu Nabi ya Israil. Mudahkan ya Allah. Sini yuk sama-sama. Israil. Israil artinya adalah abdun. Il artinya adalah Allah. Jadi Israil adalah Abdullah. Ulangi, Israil adalah apa tadi? Berarti kalau begitu Israil bahasa kitanya hamba Allah. Jelas ya semuanya ya? Siapa nih? Nabi Yakub. Benar nggak? Tinggalnya di mana? Istrinya 2. Lahirlah semua dari 2 istri, 12 anak. Oh, dua-duanya dia. Dua-duanya istri dia. Istri pertamanya lahirnya anak 10. Istri kedua lahir anak 2. Namanya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf karena saudaranya iri, akhirnya beliau dibuang ke sumur. Siapa yang dibuang? Yusuf. Jangan Yusuf aja pakai Nabi. Siapa yang dibuang? Akhirnya sama musafir, saudagar musafir, ketika ingin ngambil air di sumur, mereka ini kaget kok ada anak, maka diambillah dan kemudian anak ini sama musafir dibawa ke Mesir. Ke Mesir. Ini Syam. Ini apa nih? Kemudian Nabi Yusuf dijadikan budak, dijual sebagai budak. Tapi Nabi Yusuf bukan hanya ketenarannya karena tapi Nabi Yusuf pinter apa Ustadz? Mentakwilkan mimpi. Ustadz tahu dari mana? Di Quran. Makanya di Quran nomor surat ke-12 namanya surat Yusuf. Apa yang terjadi Ustadz? Raja mimpi 7 ekor sapi makan 7 ekor, ditakwilkan oleh Nabi. Maka apa yang terjadi? Karena kepintarannya mentakwilkan mimpi, sama raja diangkat jadi menteri. Menteri negara mana? Ayahnya di mana? Maka Nabi Yusuf minta agar ayah dan saudara-saudaranya biar pindah dari menuju. Maka berangkatlah Nabi Yakub dan anak-anaknya juga istrinya dari Syam menuju. Makanya akhirnya mereka beranak pinak, beranak keturunan bahasa Arabnya Bani. Jadi Bani Israil adalah anak keturunan Nabi yang pindah dari menuju. Jadi pendatang apa pribumi? Sedangkan Fir'aunnya bukan pendatang tapi pribumi, namanya Qibti. Silakan tolong terjemahkan dong Pak Didit. Ya, yang ini surat berapa tadi tuh? 10 ayat berapa? 90. Silakan Pak Didit. 10 ayat berapa tadi? 90. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut merah, lalu memang ada merahnya bacaannya di Quran. Laut ada merah ada di sini. Dalam kurung. Ya Allah, Ustadz diguru-guruin, sabar ya Allah. Dah silakan teruskan lagi. Saya ulang ya. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu dalam kurung laut merah. Ya. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga. Sebentar. Sini dulu Bu, maaf Pak Didit saya potong Bapak Ibu. Kan Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai laut merah. Ini laut nih. Sama Nabi Musa kan dibelah.
tongkatnya dengan izin Allah, benar nggak? Maka Nabi Musa dan Bani Israel sampai ke daratan, benar nggak? Ya, betul. Firaun ikut Ya, di belakangnya dengan izin Allah, mereka udah sampai duluan. Ya. Setelah itu lautnya Tutup. berarti Firaun terombang-ambing di Laut. bisa dipahami ya? Ya, ya. Nah, udah mati belum? Belum. Ya Allah, bersyukurlah dan sabarlah Benar. seorang istri yang dapetin diri beliau. Ya Oke. Allah. Jadi Fir'aun dan bala tentara yang mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam. Dia udah mati belum? Belum, hampir mati. Lihat deh Qur'annya. Hampir itu bahasa Qur'annya apa? Lihat dulu. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagyan wa adwa hatta idza setelah apa di situ? Adroka itu artinya hampir. Bareng-bareng. Adroka artinya hampir tenggelam. Jadi dia udah mati belum? Belum. Tapi dia tahu nggak kalau dia bakalan mati? Tahu dari mana? Dari laut nih. Bisa dipahami ya? Sekarang lihat setelah kata adrokahu ada kata apa? Ya Allah, gorok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Al-goroku apa tenggelam. Ibu semuanya pandangannya ke whiteboard. Bismillah ya Allah. Qalu. Sini bareng-bareng ya. Sama-sama yuk lihat whiteboardnya. Ini apa? Ini? Kola. Ibu pala jangan kayak saya. Kola itu saya aja sini. Kola. Kolu. Ini yang bilang banyak. Ini yang bilang 2 orang. Ini yang mengatakan 1 orang. Siapa yang mengatakan? Di Quran itu kola atau kolu. Berarti yang mengatakan berapa orang? Siapa yang mengatakan? Jadi ini ucapan Fir'aun ketika hampir mati lihat setelah kata qala, ikuti saya, amantu. Sini bareng-bareng. Amana, beriman. Karena ujungnya ada tu menunjukkan saya. Amantu, saya beriman. Siapa sayanya? Enggak, yang bilang barusan. Kalau di Quran siapa ini? Amantunya. Amantu. Aku beriman. Ternyata di akhir hayatnya dia bilang aku beriman. Siapa yang bilang nih? Sama-sama. Annahu la ilaha illa. Sebentar, Bapak. Ya Allah, dia. Ya Allah, sabar ya Allah, sabar ya Allah. Mungkin ada hajat kali, kasihan. Ada marbot kita. Lagi mengatur parkir, lagi mengatur hidangan. Oh, ada makan? Tidak ada. Kue. Entah kapan habis pengajian kita makan bareng ya. Jadi next pengajian. Terusin lagi ya. Ya. Yuk sama-sama bareng-bareng. Sampai mana tadi tuh? Sampai Amantu. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila. Ibu semuanya pandangan ke sini ya. Kata Fir'aun, amantu, aku beriman. Annahu, bahwasanya la ilaha. Udah situ dulu. La ilaha. Kalau kita kan umatnya Nabi Muhammad, la ilaha
ini Bani Israel yang nyebrang ini dipimpin sama siapa tadi? Nabi Musa. Berarti ini Bani Israel ini umatnya siapa? Nabi Musa berdakwah untuk siapa? Berarti Tuhannya Bani Israel siapa? Allah. Berarti kalau begitu Fir'aun mengatakan annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Aku percaya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Siapa? Allah. Berarti kalau begitu Fir'aun di akhir hayatnya syahadat apa tidak? Syahadat. Jangan ragu, syahadat atau tidak? Syahadat. Dan Fir'aun di ujung ayat ini mengatakan, lihat ujungnya, wa ana. Ana itu siapa? Luar biasa bahasa Arab, Bapak Ibu tahu arti ana. Saya yakin kayaknya di pesantren Gontor semuanya ini. Ana. Dulu saya di pesantren Gontor, Pak. Dan 2026 ini Gontor pesantrennya usianya 1 abad. Nah, sejak 1926, 2026. Ini semua Al-Azhar ini. Ya Allah, semoga jangan sampai diruqyah ya Allah. Ngaji lagi. Wa anak itu apa? Fir'aun, saya. Minal muslimin. Ini kan muslim. Ya. Muslim itu artinya pasrah, berserah diri. Berarti kalau begitu Bapak ini apa yang dilihat Ibu? Muslim. Karena banyak berarti muslimin. Kalau perempuannya banyak berarti Muslimah. tambah yakin kayaknya alumni pesantren kayaknya nih ya. Berarti kalau begitu Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Muslim berarti dari gabungan kalimat ini Fir'aun mengatakan 3. Semua lihat ke tangan saya. Amantu, aku beriman. La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel, tidak ada Tuhan yang disembah Tuhannya kecuali Tuhan Bani Israel. La ilaha wa anna minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. 3 ucapan ini menandakan kalau dia tobat apa tidak? Tobat enggak? Tadi di surat keberapa yang tobat enggak diterima? Ya Allah mudahkan ya Allah. Surat ke ayat yang ke 18, tobat enggak akan diterima kalau sudah mendekati. Jadi kalau begitu Fir'aun tobatnya diterima apa tidak? Kenapa nggak diterima? Menjelang aja. Sakaratul maut menjelang aja. Ajal mau datang. Gimana Pak Didit? Menjelang ajal atau ajal mau datang. Bertobat ya, tidak diterima. Tahu dari mana? Ayat surat 4 ayat 18. Al-Azhar. Ya Allah, pokoknya kita di sini jangan ada yang baperan ya. Makanya saya sengaja temanya ngelihat audiensnya umumnya sudah usia. Makanya temanya sakaratul maut. Gak enak banget ujungnya. Nanti setelah ini umumnya jamaahnya masih muda. Makanya temanya keharmonisan dalam berumah tangga. Kalau yang udah senior azab kubur ya. Nah berarti kalau begitu Fir'aun tobat apa enggak? Enggak. Fir'aun tobat apa enggak? Jadi dia ada yang dia inginkan enggak ketika lagi sekarat? Dia ingin meninggalnya mati muslim. Dan dia ingin beriman. Dan dia mengaku kalau tiada Tuhan selain. Dulunya ngaku Tuhan. Pas mau mati baru sadar. Makanya orang mau mati baru sadar, dialah Fir'aun. Nyambung apa enggak semuanya nih? Jadi apa yang terjadi Ustadz? Apakah taubatnya diterima? Tahu dari mana tidak? Di ayat ini enggak ada kata diterima apa tidak Ibu. Dia hanya mengatakan, di mana enggak diterimanya Ustadz? Ayat berikutnya. Ya Allah, dia belum lihat ayatnya udah bilang nggak diterima aja. Ya astagfirullahaladzim ya Allah. Silakan Bapak Didit silakan diterjemahkan langsung 91 ayat 91. Ayat 91. Bismillah. Ayat 91 surat yang sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah baru sekarang kamu beriman? Sini semuanya. Qur'annya al-ana. Al-ana. Kenapa baru sekarang tobat? Enggak dari dulu. Kata siapa? Kata siapa?
Kata Allah, kata Allah. Kata siapa? Kata Allah. Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah. Ini Pak Andri kan? Ya. Ini saya lupa. Pak Mary. Pak Mary, Pak Mary. Pak Mary. Ya Allah, Pak Mary, Pak Andri dan semuanya semoga mudahkan nerima Amin, ilmu ya Allah. Ya Allah. Kalau seusia Pak Mary, Pak Andri, mungkin temanya tentang keharmonisan berumah tangga. Temanya tentang apa nih? Jadi diterima nggak tobatnya Firaun? Siapa yang mengatakan tidak diterima? Mana penyebutannya? Al-ana. Dikuatkan lagi di surat yang berikutnya, di ayat yang berikutnya 92-nya. 92-nya. Tolong lihat Qur'annya. Bapak Didit yang baca terjemah. Falyauma nunajika. Nunajika. Setelah nunajika, tulisan Arabnya apa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Setelah nunajika, tulisan Arabnya apa? Bibadanika. Barang-barang bibadanika, barang-barang Bibadanika. kesini semuanya. Ini namanya apa nih? Badai. Berarti badan bahasa Indonesia awalnya bahasa Arab. Nih. Wajah bahasa Indonesia awalnya adalah bahasa Arab. Wajah. Wajahun. Nih. Kursi. Nih. Kursi. Bahasa Arabnya apa? Kursi. Meja. Ini nih. Ruangan. Musola. Sholat, tempat sholat, musola. Sajadah, sujud, tempat sujud, masjid. Do you understand? Ya Allah, senang sekali ya. Pak Didik katanya pagi ini kok happy sekali. Apa yang membuat Bapak happy? Ya, karena ada istri saya. Istrinya Ibu Yus. Ibu Yus. Masya Allah. Silakan Pak Didit tolong terjemahkan. Yang Silakan Pak Didit. Mikrofonnya di 92. 92. Silakan. Pak Didit. Pada hari ini, Pak Didit, Bismillah. nanti kalau di surga pilih Ibu Yus atau Bidadari. Kalau saya ngomong di sini, Bu Yus saja. Ada nggak suami yang takut istri? Di luar rumah petantang petenteng ada istrinya takut. Ada nggak begitu? Yang mana dia orangnya? Teruskan lagi. Udah teruskan lagi, silakan ya Allah. Silakan. Bukan takut sayang. Pada hari Ya ini, Allah, sabar saya ya Allah. Beliau Bismillahirrahmanirrahim. bukan takut tapi sayang. Ustadz ada nggak yang takut istri? Cipete. La ilaha illallah. Dendam ya Allah. Dendam bukan karakter penghuni sorga. Teruskan lagi Pak Didit, silakan Pak Didit. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Jadi ada nggak jasad badan Fir'aun sekarang? Ada. Jangan ragu. Sekarang badannya ada nggak? Ada. Bapak berempat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 1. 15 tambah 4. 19. Semoga Bapak semuanya bisa membawa istri dan keluarga ke Mesir. Amin kan? Umroh, kemudian ke Mesir, dan di Mesir travelnya mengadakan tur ke museum namanya Mathaf. Di mana Ustadz Tahrir dekat sungai Nil. Di situ ada mumi, tapi nggak boleh masuk bawah. Maka di situ ada mumi yang masih utuh badannya, tangan kirinya sedikit mengangkat. Kenapa dia kok tangan kirinya sedikit mengangkat? Ada pendapat karena menghalau datangnya ombak. Makanya tangannya, itulah mumi yang disebut dengan sebutan Ramses. Dan Ramses inilah yang ada mengatakan kedua dan keempat. Dan inilah Ramses yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada pendapat ditemukan oleh ilmuwan Perancis. Dibawa ke Perancis penelitian. Atas permintaan pemerintah Mesir dibawa lagi ke Mesir. Jadi kalau begitu jasadnya Fir'aun sekarang masih ada apa tidak? Ada. Berarti Allah tidak ingkar janji. Yes.
Bareng-bareng. Allah tidak ingkar, Nabi Muhammad juga tidak ingkar janji. Tapi ada nggak ustadz datangnya telat, pulangnya mau buru-buru? Jelas ya? Yap. Berarti kalau begitu Fir'aun masih ada nggak jasadnya? Ada. Jangan lagi, ada nggak? Ada. Sekarang sifat Fir'aun masih ada nggak? Itulah manusia yang tobatnya sedang sekarat. Barang-barang, itulah manusia yang tobat sedang. Maka kalau begitu, mumpung kita belum, perbanyaklah taubat. Benar nggak ini? Bu, terakhir ya. Igtanim khomsan qabla khomsin. Siapin 5 sebelum 5. Ulangi saya. Bukan siapin, siapkan. Tadi ngomongnya apa saya? Sini yuk pandangannya. Siapkan 5 sebelum 5. Ke saya dulu ya. Syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Ulangin bareng-bareng yuk. Siapkanlah berapa tadi? Pak Mary 5 sebelum 5. Yang pertama, mumpung masih muda. Yang depan saya udah lewat, ini nomor 1-nya. Mumpung masih muda sebelum tua. Bener gak ini? Sering saya sampaikan di kala Ramadan. Wahibbu syaikha ta'i'a wa hubbi lisyabi ta'i'i asyaddu. Allah suka sama orang udah tua ibadah. Ulangi deh. Allah suka pada orang yang sudah tua ibadah. Ulangi. Allah suka pada orang yang sudah tua ibadah. tapi Allah lebih suka lagi. Tapi Allah lebih suka lagi kepada orang muda yang ibadah. Kalau orang tua ibadah itu biasa, tapi anak muda ibadah Luar biasa. abghadu lisyabil 'asi wa bughdhi lisyaikhil 'asi asyaddu. Allah benci sama anak muda enggak ibadah. Allah benci sama anak muda yang ibadah. Oh. Allah benci sama anak muda yang tidak ibadah. Lebih benci lagi. Lebih benci lagi kepada orang tua yang tidak ibadah. Udah tua, badan sehat, nggak mau ke musola. Ada nggak begitu? Daerah mana Cipete? Maka kalau begitu dipahami, manfaatkanlah masa sebelum sehat. Sebelum apa? Ya Allah, saya tanya, bilangnya nanti alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Tolong jawab, semalam tahajud? Alhamdulillah. Enggak, kalau insya Allah berarti besok ntar malam insya Allah. Kalau yang udah berlalu alhamdulillah. Semalam tahajud? Tadi subuh tidak? Berjamaah tidak? Tadi habis subuhan sarapan soto kan? Alhamdulillah. Jamaah. Bapak, kita jangan baperan, maklumin aja ya Pak. Ya Allah, berarti sabar sekali istrinya menghadapinya ya Allah. Semoga barokah ya Allah. Apa nomor 2 tadi? Sehat. Sebelum Bapak, Ibu semuanya. Bapak dulu deh. Yang jumlahnya tadi berapa? 19. Tiap malam Bapak kan sholat tahajud. Amin kan? Amin. Berarti sehat nggak? Sehat. Lagi di pesawat, safar umroh, atau sakit, nggak tahajud. 2 ya? Apa nih? Safar, sakit. Bareng-bareng. Tapi di kala sehat dia rutin. Bisa dipahami nggak? Nabi Muhammad bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Beliau bersabda, artinya
Siapapun umat Rasulullah dikala sehat ibadahnya dikala sakit dan safar enggak ibadah seperti yang dia kerjakan dikala sehat, maka dikala sakit dan safar pahalanya akan terus mengalir seperti dia kerjakan dikala dia sehat. Mumpung badan, tetap rajin tahajud biar kita nanti dikala kita safar dan sakit enggak tahajud, pahalanya akan terus ngalir sebagaimana dikerjakan dikala Sehat. Ini tadi apa tadi? Muda sebelum tua. Sakit dan safar. Dia tiap malam tahajud. Nanti malam ketiduran. Dihitung pahala enggak? Hitung. Yang dihitung pahala sehat, enggak mengerjakannya karena sakit dan safar. Ini dia enggak mengerjakan karena ketiduran, dihitung pahala tidak. Hanya niatnya saja. Kita enggak pernah tahu detik akhir hayat kita apa di ruang ICU, enggak sadarkan diri. Di saat di ruang ICU kita enggak sadar diri beberapa hari, enggak tahajud, pahala tahajud akan terus ngalir. Karena dikala sehat kita makanya Nabi berpesan manfaatkanlah masa sebelum tua. Ya Allah ya Rahman, sehat sebelum sakit. Astagfirullah. Ya Allah, sabar ya Allah. Muda sebelum sehat sebelum kaya sebelum apa nih? Nanti ada pembahasannya. Orang lagi sekarat, minta dikembalikan ke dunia, biar bisa. Ternyata sedekah juga bisa menjadi keinginan orang yang sedang mengalami. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong lihat ke whiteboard. Masya Allah. Sini bareng-bareng. Apa bahasa Arabnya itu? Ya Allah, yang nenteng kotak amal ya Allah, semoga barokah rezekinya ya Allah, sehat selalu ya Allah. Ya Allah, semoga yang perhatian dengan musolah kotak amalnya barokah ya Allah. Apa ini namanya? Bareng-bareng Ibu, apa namanya? Jahil. Jahil itu Indonesianya apa? Bodoh. Benar nggak? Bodoh. Apa bahasa Arabnya? As-sakhiyu, artinya dermawan. Susun yuk. Al-jahilu sakhiyu, bodoh tapi bareng-bareng. Bodoh tapi ahabu ilallah, lebih Allah sukai min alim, ulama. Au abid, ahli ibadah, bakil, pelit. Bodoh, rajin sedekah, ahli ibadah dan ulama, pelit. Allah lebih suka yang bodoh rajin sedekah ketimbang alim dan ahli ibadah yang pelit. Tul ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti kalau begitu ustadz belum tentu Allah lebih suka. Kalau ustadznya muda sebelum sehat sebelum wa farogoka, mumpung ada waktu sebelum dan nomor 5, mumpung masih hidup sebelum. Makanya mumpung badan sehat, mumpung masih hidup, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah hijrah, taubat sebelum nanti ajal datang. Kalau manusia ajalnya datang dia taubat, diterima apa tidak? Time is over. Next insya Allah to be continue. Yang 5 apa tuh? Yang 5? 4 kan ada waktu sebelum. Sama-sama yuk. Yang nomor 5 tadi apa? Hidup sebelum apa? Cukup ya Bapak Ibu. Yang ingin tanya silakan Pak. Ya silakan ya Allah, dia yang angkat tangan, dia yang nanya ya Allah, semoga barokah. Yang pertama ya. Yang pertama ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama tadi kan
bahwa ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Nah, yang kedua, ini pertanyaan yang muncul pada saat kami ngobrol pada subuh tadi. Pada saat orang sudah dikubur di alam kubur, apakah di alam kubur itu mengurangi dosa-dosa dia selama di dunia sehingga akan mengurangi nanti dosanya, hitungan dosanya di alam akhirat? Itu aja, terima kasih. Bapak, Ibu, semuanya, ajalnya bunuh. Ada nggak di sini? Ajalnya ada. Kapan dia meninggal? Ada nggak? Caranya dia meninggal di sini ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Apapun yang terjadi di bumi dan yang menimpa Manusia. catatannya udah ada di sini. Berarti kesini dulu yuk. Caranya dia meninggal sudah ada nggak di sini? Oh ada, tapi bisa dirubah. Bagaimana dia meninggal ada nggak di sini? Ternyata dia di bawah punya masalah, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, dia inginnya cara cepat. Dia membunuh dirinya jangan Allah yang salahkan. Allah nggak disalahkan, yang disalahkan adalah darah diri. Gimana caranya Ustadz? Dia harus bisa kendalikan hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan bisa mengendalikan hawa, maka tempat tinggalnya adalah surga. Berarti kalau begitu dia nggak bisa mengendalikan hawa dan bisikan setannya lebih besar ketimbang dia punya iman. Berarti kalau begitu jangan salahkan Allahnya, salahkan dianya. Kenapa dia nggak mau berikhtiar dengan cara kendalikan? Nabi Muhammad selesai perang Badar, beliau mengatakan barusan kita perang melawan hawa nafsu kecil. Barusan kita perang kecil, ada lagi perang lebih besar, perang melawan. Berarti kalau begitu, salahnya dia. Kenapa dia nggak mau ikhtiar? Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami ya? Kedua, dia nih jenazah diletakkan di liang lahad. Berarti sudah ada di mana? Alam kubur. Tidak buka Quran dulu ya. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Sini deh semua. Di alam kubur dikasih lihat, ini loh neraka, ini loh surga tiap pagi dan petang. Mana dalilnya Ustadz? Surat 40 ayat 46. Sini dulu bareng-bareng. Ini apa tadi nih? Neraka. Ini apa? Tiap kapan? Pagi dan. Berarti kalau dia penghuni neraka yang dikasih lihat adalah, ya kalau dia penghuni surga yang dikasih lihat adalah, berarti kalau begitu akhirat negeri pembalasan. Ulangi. Akhirat negeri, sedangkan dunia negeri amal. Bareng ya, dunia negeri, akhirat negeri. Berarti kalau begitu, kalau di kuburan, astagfirullahaladzim, 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 baca Quran diterima enggak? Jangankan di kuburan, Fir'aun aja menjelang ajal enggak diterima. Berarti kalau begitu, dia cuma dua, dikasih lihat surga atau dikasih lihat. Dikuatkan lagi dalam Quran surat ke-20 Toha ayatnya 127, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Azab kuburan lebih berat ketimbang azab dunia. Berarti kalau dia udah diazab di kuburan, bagi saya di neraka enggak diringankan, tetap saja dia diazab. Kecuali ya Allah, bukan itu tujuan saya, ya Allah. Diangkat tangan duluan, ya Allah, sabar, ya Allah. Apa yang terjadi Ustaz? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa yang terjadi? Dia sebelum di kuburan dikasih ujian, sakit, bener ya? Dibawa, sabar. Maka dia di kuburan azabnya dikurangi karena di dunia udah dibalas. Makanya bisa jadi dia meninggal di kuburan nggak bawa dosa karena sudah dibalas. Syaratnya di Quran harus dihadapi dengan, wahai bapak yang 19 orang ini, istri galak, cerewet, bapak nggak membantah, dihadapi dengan sabar, bapak dihapuskan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Begitu pula ibu suaminya nikah lagi dengan yang kedua dan ibu hadapinya dengan sabar, maka itu mengurangi azab ibu di kuburan, bahkan nggak bawa dosa. Makanya izinkanlah dia menikah dengan yang kedua. Bagaimana? Ibu setuju apa enggak dengan ucapan saya? Ada enggak ustadz yang istrinya 2? Cepet ya Allah. Dia selonjoran telapak kaki menghadap muka saya banget, semoga barokah ya Allah. Dah, bisa dipahami gak semuanya nih? Berarti kalau begitu sebenarnya pengurangan dia tergantung dia sabar tidaknya menghadapi. Tapi bagi saya meskipun sudah diazab di kuburan, tetap aja di neraka. Karena di neraka dia belum mengalami yaumul hisab. Bareng-bareng, belum mengalami. Sedangkan dia diazab di kuburan, dia belum mengalami hari kiamat dan beliau belum mengalami hisab. Berarti di kuburan diazab, apalagi di neraka nanti. Makanya ibu, bapak, sabarlah dalam menghadapi ujian. Bapak juga harus banyak sabar, ibu juga harus banyak sabar. Karena ujian terkadang datang dari suami atau dari istri. Ada yang datang ke rumah saya tengah malam, berdua, nggak buka aib jadi pelajaran. Ustadznya nggak boleh marah. Sampai mana tadi tuh? Ada 2 orang dalam rumah tengah malam. Nangis Pak, Bu. Akhirnya sholat sunnah dulu, wudhu. Ada apa Pak? Istri Ustadz galak. Istrinya galak. Tapi Ustadz demi Allah dah, dia yang ngasih modal 7 truk buat usaha saya. Saya bilang aja gini, pilih deh Pak, istri galak tapi kaya, istri gampang diatur tapi miskin. Ya udah itu. Katanya dipilih. Ibu pilih mana kalau begitu? Bapak pilih mana? Saya pilihnya kaya yang lembut. Kaya yang lembut. Seperti Ibu Yus. dah ya. Entah kapan teruskan lagi ya. Intinya bahwa alam kubur tidak bisa mengurangi dosa ya. Ya. Ya, silakan. Bapak Andi. Pak Andi, Peri. Pak Mary, saya kok suka ini ya. Masya Allah, semoga barokah ya. Enggak, adik kakak. Oh beda, ya silakan. Pak Andi ya, Pak Andi. Saya Andi Hasan, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini yang suaminya Bu Dewi ya? Ya, Ya, silakan. Pak, saya beberapa bulan yang lalu itu kedatangan saudara yang sudah mengatakan dari awal-awal saya sudah nggak akan lama lagi hidup. Dia ini cerita buat yang sudah tua ya Pak ya. Jadi beliau selalu mengatakan bahwa saya sudah tidak akan lama lagi. Jadi
tolong saya dibantu untuk kalau saya nanti meninggal, saya akan sendirian karena saya sudah tidak punya keluarga. Dan terbukti betul dia meninggal, tapi jam 3 pagi dia telepon kepada kami menyampaikan bahwa ini sudah datang ajalku, dan beliau meninggal pas setelah azan subuh. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, saya nggak tahu bagaimana selama ini sholatnya dan lain sebagainya, tapi yang saya tahu dia seperti tahu akan meninggal dalam waktu dekat. Ini pertanyaan saya, bagaimana ya orang seperti ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Apa Pak Didit? Ibu, semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dari mana itu Ustadz? Suratnya 31 ayat 34. 5 hal manusia nggak tahu, yang tahu cuma Allah. Kesini dulu pandangannya. Berapa tadi? 5. Ke tangan saya semuanya. Kiamat, hujan, jenis kelamin dalam kandungan, nasib, kapan dan di mana mati. Bareng-bareng ya. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Kiamat, hujan, jenis kelamin, nasib, dan jadi kalau begitu yang namanya kapan mati, yang tahu cuma siapa? Pernah belum saya sampaikan hadis sahih Nabi Musa menampar malaikat maut? Udah belum sini? Udah pernah ya waktu bulan puasa? Malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya Nabi Musa nggak tahu ditampar matanya, Pak. Sekelas Nabi Musa saja itu malaikat maut diapakan tadi itu. Maka dari situlah sebenarnya yang namanya yang tahu cuma siapa? Tapi memang ada beberapa sumber yang menyatakan yang tahu Nabi dan para Rasul. Sementara yang disampaikan tadi bukan Nabi, juga bukan Rasul. Siapa yang tahu kalau begitu? Wali. Siapa tadi? Wali. Ada nggak di ayat? Ada di surat Yunus. Ayatnya 62-63. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah enggak ada rasa takut dan enggak sedih, dan dia beriman dan bertakwa. Bareng-bareng. Sholat enggak pernah. Ibadah juga kesehariannya enggak pernah. Kok bisa tahu mati? Saya khawatir itu bukan wali. Maka biasanya dalam diri kita ini ada roh. Dan roh inilah yang hanya memperkirakan. Dan kebetulan perkiraannya pas dengan ajal. Sebenarnya yang namanya ajal yang tahu cuma. Maka kalau ada yang bilang nanti umur kamu hanyalah bisa sampai setahun aja. Kan ada prediksi dokter seperti itu. Ada tidak? Karena ngelihat kondisi badannya, fisiknya. Ada tidak? Ternyata memang ajalnya pas, ya kebetulan terjadi. Tapi berapa banyak orang bilang, nih bentar lagi saya mati, nggak taunya cucunya duluan yang meninggal, dianya masih hidup. Maka kebetulan itu perkiraannya dan ajalnya itu bertepatan. Ustadz, tapi orang itu nggak ibadah, bagaimana Ustadz? Dia ngebunuh 99, bareng-bareng. Berapa yang dia bunuh? 19. Dia pengen tobat, dibunuh lagi nih 1. Rohib jadi berapa? Pas pengen taubat, hijrah di tengah jalan dia meninggal. Apa yang terjadi? Kata Allah, ukur mana bumi yang lebih dekat, digerakin sama Allah. Maka dia meninggalnya husnul khotimah. Padahal udah membunuh berapa? Tutup tausiahnya. Tutup akhiri hadis sahih Muslim. Bareng-bareng. Inna rajula la ya'malu zamana tawil
bi amalin ahlil jannah. Lagi summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahlin nar. Kesini dulu pandangannya. Ada orang yang sudah lama beramal dengan amalan penghuni sorga, tapi akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Bilang na'u. Ada orang yang sudah lama beramal dengan amalan penghuni neraka, meninggalnya beramal dengan amalan penghuni sorga. Bisa dipahami enggak? Bu bilang alhamdulillah. Bisa dipahami tidak? Dulunya orang baik, akhirnya enggak. Dulunya enggak baik, akhirnya baik. Ulangi. Akhirnya enggak. Dulunya tidak baik, akhirnya. Bapak Ibu pilih mana? Dulunya baik, akhirnya enggak. Dulunya enggak, akhirnya baik. Dulunya baik, akhirnya baik. Maka dari situ saya lihat ternyata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan ditentukan juga di A. Maka ada yang bilang, apa yang terjadi Ustadz? Maka kita enggak boleh membicarakan seseorang yang sudah. Uzkur mahasina mautakum wa qufu an masawihim. Nabi mengatakan, cep, bahasa Betawi cepet teh. Diamlah dan sampaikan buat orang yang meninggal sudah yang kecuali nanya, kecuali bertanya, buka aib boleh apa tidak? Wahai Rasul, suami saya pelit, boleh nggak ngambil duitnya tanpa izin? Saya nggak butuh fatwa dari ibu. Ini hanya pertanyaannya aja. Siapa dia? Hindun buka aib suaminya kalau suaminya Jadi kalau ada yang nanya, membicarakan tentang orang yang sudah meninggal itu boleh selama mencari hukum. Kalau selain itu baiknya Jadi kalau gitu bisa jadi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dia meninggalnya husnul. Sebagaimana dia pernah membunuh sebanyak. Maka kalau begitu, Allah enggak ngelihat masa lalu kita terkadang. Akhirnya baik, meninggalnya husnul. Makanya sering kita dengar, lebih baik mantan preman. Lebih baik mantan preman ketimbang mantan. Nggak enak dengar saya itu ya. Semoga ada barokahnya. Cukup Andi, hebat pertanyaannya, bagus. Bersyukurlah seorang wanita yang dapetin diri Pak Andi. Begitu pula bersyukurlah seorang laki-laki yang dapetin dirinya Ibu Yus. Ini yang bersyukur adalah istrinya. Kalau ini yang bersyukur adalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, Bapak Andri, makasih udah minjamin Quran musolah kepada saya. Saya tadi lupa demi Allah bawa Quran, akhirnya dipinjemin sama beliau. Barokah insya Allah, semoga sehat selalu ya. Enggak, sebentar, enggak semudah itu saya tes gantian. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Mana yang lebih dulu, Lauhul Mahfuz apa langit bumi? Di Lauhul Mahfuz ada dua, bahasa Arabnya apa dua-duanya? Yang pertama mabrum yang pertama. Yang kedua, sebentar Pak Didit, ada nggak contoh manusia yang tobat sedang akhir hayat? Ada. Siapa dia? Fir'aun. Saya tanya lagi, sekarang Fir'aun masih ada nggak jasadnya? Alhamdulillah, belum. Mudahkan ya Allah. Semoga ada barokahnya ya Allah. Di kuburan cuman dua yang dikasih lihat. Yang pertama dikasih lihat, yang kedua tiap Pagi dan petang. bukan pagi sore itu restoran, pagi petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.